Bertandang ke Jakarta, Tavares ungkap Persebaya sedang krisis pemain. Persebaya Surabaya menghadapi tantangan berat jelang laga klasik melawan Persija Jakarta pada lanjutan kompetisi sepak bola Liga Indonesia BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Sabtu, 11 April 2026. Sejumlah pemain pilar Persebaya disebut belum dalam kondisi optimal selagi proses pemulihan dari cedera. Penjaga gawang Hernando Ari dan kapten tim Bruno Moreira, yang absen saat menghadapi Persita Tangerang, belum dipastikan bisa bermain. Begitu juga dengan B. Arief Catur dan gelandang Francisco Rivera yang masih menjalani proses pemulihan cedera. Galih Freitas, Malik Rizaldi, dan Bruno Paraiba yang sempat tampil pada laga terakhir melawan Persita Tangerang juga mengalami kendala kebugaran. Situasi ini membuat tim pelatih harus menyusun strategi alternatif menghadapi kubu Macan Kemayoran. Paraiba baru sembuh dari cedera, Malik baru berlatih kemarin, Galih tidak bermain 100% pada laga terakhir. Saya melihat performanya bersama tim nasional Timor Leste juga tidak maksimal. Saya berbicara dengannya karena kami butuh pemain dengan kecepatan untuk menyerang balik. Itulah alasan dia masuk sebagai pengganti, kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, pada Rabu, 8 April 2026. Pelatih asal Portugal itu menekankan kehati-hatian saat mengambil keputusan memainkan pemain tersebut. Begitu juga saat terpaksa memainkan Freitas, meski penyerang lincah itu tidak sepenuhnya bugar untuk bermain. Tavares menyadari bahwa menghadapi Persija di Jakarta selalu menghadirkan tantangan besar. Apalagi, kedua tim sama-sama memiliki ambisi meraih poin penuh untuk menjaga posisi di papan klasemen. Pertandingan melawan Persija selalu sulit. Mereka tim kuat dan sedang bersaing di papan atas. Tentu mereka juga membutuhkan kemenangan. Tapi kami datang dengan tujuan yang sama, yaitu berusaha meraih 3 poin, katanya. Saat ini, Persebaya Surabaya berada di posisi ke-6 klasemen sementara kompetisi BRI Super League 2025-2026 dengan koleksi 42 poin. Sementara Persija Jakarta menempati peringkat ketiga dengan raihan 52 poin. Bruno Moreira dimainkan? Persebaya Surabaya belum tembus 5 besar, lawan Persija bikin ketar-ketir. Saat ini Green Force mengkoleksi 42 poin dari 26 pertandingan, dan kini bertengger di posisi 6 klasemen. Skuad besutan Bernardo Tavares sempat mampir di peringkat kelima sesaat menang 1-0 atas Persita. Namun tergusur lagi setelah Bayangkar FC menang 3-1 atas Persija Jakarta. Kini Persija bakal menjadi lawan Persebaya berikutnya. Apa yang disiapkan Bernardo Tavares menghadapi laga berat melawan penghuni peringkat 3 klasemen dengan 52 poin tersebut? Sampai saat ini publik masih bertanya-tanya dengan absennya Bruno Moreira di laga Persebaya versus Persita di GBT. Kabar yang menyeruak, kontrak Kapten Bajul Ijo yang berakhir pada akhir April 2026 tidak dilanjutkan dan belum ada kesepakatan baru. Namun mengingat masih ada sisa waktu, akankah Bruno Moreira diturunkan saat Persebaya bertandang ke markas Macan Kemayoran? Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa kemenangan atas pendekar Cisadane hanyalah langkah awal. Juru taktik asal Portugal ini meminta anak asuhnya untuk tetap membumi dan mengadopsi filosofi, pertandingan demi pertandingan, di sisa kompetisi yang semakin ketat. Target kami harus fokus dari satu laga ke laga berikutnya. Dalam sepak bola, situasi bisa berubah sangat cepat, jadi kami tidak boleh memandang terlalu jauh ke depan, ujar Tavares dalam keterangannya. Baginya, setiap poin saat ini ibarat emas. Sekarang fokus utama kami adalah pemulihan pemain agar siap menghadapi Persija, tambahnya. Menghadapi Persija Jakarta di kandang lawan diakui Tavares sebagai tantangan besar. Ia menyadari betul bahwa Macan Kemayoran merupakan salah satu kandidat kuat juara musim ini yang dikenal sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Kami tahu Persija sangat kuat di rumah mereka sendiri.
Mereka juga punya ambisi besar untuk meraih gelar juara tahun ini, ungkap pelatih yang dikenal ekspresif tersebut. Di balik tren positif ini, Persebaya masih dihantui oleh ketidakstabilan komposisi tim. Badai cedera menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan. Dua legiun asing andalan, Bruno Moreira dan Galli Freitas, dikabarkan belum berada dalam kondisi fisik 100% pada laga sebelumnya. Kondisi ini membuat Tavares harus memutar otak untuk menemukan formasi ideal. Ia berharap masa pemulihan sebelum keberangkatan ke Jakarta bisa berjalan maksimal agar tercipta persaingan internal yang sehat di dalam skuad. Saya ingin semua pemain berada dalam kondisi siap tempur. Jika semua pulih, kompetisi di sesi latihan akan lebih kompetitif, dan itu bagus untuk tim, pungkasnya. Fisik jadi alar bahaya. Bernardo Tavares dikejar waktu benahi Persebaya Surabaya jelang lawan Persija Jakarta. Persebaya Surabaya akhirnya kembali menemukan napas kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Green Force menang tipis 1-0 lewat gol Francisco Rivera pada menit ke-61 dalam laga Sabtu 4 April malam. Kemenangan atas Persita ini terasa lebih dari sekadar 3 poin bagi Persebaya Surabaya. Hasil tersebut menjadi jawaban atas tekanan setelah tim sempat melewati 2 laga Super League tanpa kemenangan. Namun di balik kemenangan atas Persita itu, ada pekerjaan rumah besar yang langsung disorot pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Kondisi fisik pemain menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi jelang laga panas Super League kontra Persija Jakarta. Tavares mengakui skuadnya belum berada dalam kondisi ideal secara kebugaran. Situasi ini memaksanya melakukan berbagai penyesuaian, termasuk merombak posisi pemain demi menjaga keseimbangan tim. Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya, ujar Tavares. Meski dihantam keterbatasan, Persebaya Surabaya tetap mampu menunjukkan mentalitas kuat di lapangan. Tavares bahkan melihat perbedaan signifikan dari sisi fokus sejak para pemain menjalani pemanasan. Saya melihat pemain lebih fokus sejak pemanasan. Kalau kami mempersiapkan diri dengan baik, hal baik akan terjadi di pertandingan, sambung Bernardo Tavares. Secara permainan, Persebaya Surabaya memang tampil cukup dominan atas Persita Tangerang. Statistik mencatat Green Force menghasilkan 9 tembakan dengan 3 mengarah tepat ke gawang lawan. Tidak hanya itu, Persebaya Surabaya juga unggul dalam perolehan sepak pojok dengan 3 kesempatan. Meski hanya mencetak 1 gol, peluang yang tercipta sebenarnya membuka kans untuk menang dengan skor lebih besar. Setelah unggul, pendekatan permainan Persebaya Surabaya berubah cukup drastis. Green Force memilih bermain lebih disiplin dengan garis pertahanan yang ditarik lebih dalam. Strategi ini bukan tanpa alasan, karena Tavares ingin timnya lebih efektif dalam memanfaatkan transisi cepat. Dengan cara itu, Persebaya Surabaya berharap bisa mencuri peluang tambahan tanpa kehilangan keseimbangan. Wajar jika mereka lebih menguasai bola saat kami unggul. Kami mencoba mengontrol permainan dan mencari momen untuk mencetak gol kedua, jelas pelatih asal Portugal tersebut. Pendekatan pragmatis ini terbukti cukup efektif untuk mengamankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski demikian, penyelesaian akhir tetap menjadi catatan yang perlu diperbaiki.